Kira-kira teman-teman percaya nggak kalau saya katakan, ternyata setelah saya cermati lebih dalam ya, justru di dalam kasusnya Nikita Mirzani, penyidik dan jaksa itu cukup tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan. Coba kita analisa bareng-bareng ya. Kita fokus ke dua pasal utama guys, yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Bunyinya kurang lebih begini guys, setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman akan mencemarkan nama baik atau membuka rahasia atau aib agar orang itu menyerahkan barang atau uang dapat dipidana. Jadi secara garis besar ya, dua pasal ini punya substansi yang senada, yaitu pemerasan. Tapi senjatanya bukan pisau atau kekerasan fisik, melainkan ancaman membongkar aib, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi dari korban. Jadi korban menyerahkan uang itu bukan karena takut terluka, tapi karena takut martabatnya runtuh. Dan kalau kita telah guys, ini menjelaskan logika ya kenapa Reza Gladys mau menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Karena mungkin ya bisa saja dia merasa akan hancur reputasinya sebagai dokter jika aib itu dibuka ke publik. Jika tadi saya mengatakan bahwa jaksa cukup tepat dalam menerapkan pasal kepada Nikita Mirzani, kemungkinan besar guys, saya akan mengatakan bahwa jaksa sangat idealis dan objektif kalau saja jaksa mau menggali lebih dalam. Sebenarnya nih, apa sih aib yang ditakuti Reza Gladys itu? Kalau ternyata ya, ancamannya itu objeknya adalah skincare yang diduga tidak sesuai dengan aturan BPOM. Maka pertanyaannya bukan lagi cuma, apakah Nikita Mirzani memeras? Tapi juga guys, apakah Reza Gladys menyembunyikan tindak pidana lain? Kenapa? Ya karena kalau yang ternyata ditutupi itu adalah pelanggaran hukum guys. Maka penyerahan uang 4 miliar itu bisa ditafsirkan sebagai bukan hasil dari pemerasan, tapi hasil dari pemufakatan diam-diam untuk menutupi kejahatan. Dan ini membuka pintu ya untuk menggunakan pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi di pasal itu dikatakan bahwa barang siapa melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana. Tapi tentu saja dalam perkara yang lain ya. Nah, di sini jaksa bisa mendalami ya sebenarnya apakah Reza Gladys hanya korban murni dari dugaan pemerasan, ataukah justru Reza Gladys adalah pihak yang aktif membayar agar rahasia gelapnya tidak terbongkar. Ingat ya, kita semua pasti punya aib guys. Tapi kalau aib itu melawan hukum ya, dan seseorang membayar supaya aib itu tidak terbongkar, maka unsur pemerasan patut dipertanyakan ya. Jangan-jangan justru ini adalah transaksi haram ya secara diam-diam. Atau dalam istilah hukum itu pemufakatan jahat guys, untuk menyembunyikan pelanggaran. Jadi guys, ini bukan sekedar Nikita Mirzani versus Reza Gladys, tapi tentang bagaimana kita memahami hukum, logika, dan kebenaran secara menyeluruh. Kira-kira kalau teman-teman jadi jaksa penuntut umum di kasus ini, apakah yang akan kalian gali terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kak Nikita Mirzani sudah muncul ke permukaan guys, dan dia cantik banget sumpah. Dan lo tahu asistennya Kak Nikita Mirzani itu yang namanya Mail kan sama-sama di penjara ya. Dia juga keluar ya guys ya, menggunakan baju yang ada foto Kak Nikita Mirzani sama dia gitu. Kayak kata gue ada aja gebragannya lu berdua sumpah. Dan lo tahu guys, gue tuh lagi nungguin nih kejutan apa yang akan diberikan sama Kak Nikita Mirzani untuk kita semua nih. Dan apakah si pelapor itu akan datang ke sidang ini guys? Gue lagi nungguin nih hasilnya kayak gimana. Dan apakah Kak Nikita Mirzani akan bertemu dengan si dia tuh? Dan apakah dia akan mangkrak lagi, kagak datang lagi? Kata gue ya, Kak Nikita Mirzani dalam penjara aja udah cantik ya, apalagi dia di luar gitu, kayak makin cantik, makin bersinar, makin kayak raya gitu ya guys ya. Dan makin banyak yang takut juga tuh kata gue. Gue ini lagi nungguin ya guys, gue scroll TikTok terus ya kan, FVP mana nih, yang live mana nih, yang ini mana nih, segala macam gitu ya kan. Gue nungguin aja tuh, sumpah. Kata gue tapi kagak ada nih. Gue juga belum lihat nih beritanya si Ono datang gitu, gue belum lihat. Apakah dia akan bersembunyi atau dia akan memunculkan dirinya guys? Kita lihat oke. Nikita Mirzani Mawardi, kau itu punya energi apa? Sampai-sampai nih ya, kau tuh kan udah ditahan berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan. Tapi gitu kau muncul di awak media. Senyummu itu bisa sesumringah itu Nikita Mirzani.
Kau nggak tahu kan Nikita Mirzani, bahkan yang melaporkan kau aja senyumnya itu terlihat terpaksa. Senyummu itu suatu sinyal, sepertinya kau itu udah siap kali ketemu si pelapor ya di persidangan. Sama Nikita, kami juga siap kali mengawal persidanganmu. Mau nengok kayak mana dia menghadapi kau di persidangan.